Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Semoga semuanya baik ya. Semoga semuanya sehat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya, ayo dipimpin satu. Yang lainnya berdiri. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Nah, hari ini semuanya hadir ya. Ya. Ibu absen. Ya, tadi Ibu absen aja ya. Ade Adi Saputra. Hadir. Agus Mahaputra. Hadir. Bintang Kusuma. Hadir. Katedita. Hadir. Intan Cahyani. Hadir. Kadek Maya Maheswari. Hadir. Putu Pasak Raditya. Hadir. Kadek Prawita Putri. Hadir. Robi Tri Nur Cahyo. Hadir. Kadek Satria Budiana. Hadir. Sari Sotul Sahra. Hadir. Afila. Hadir. Hadir. Semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib ya. Lagu Indonesia Raya. Siapa yang mimpin? Ya, Afila. Ayo yang lainnya. Hiduplah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, masih semangat? Masih. Bandar masih? Yuk biar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Anak-anak pernah nggak menggerakkan atau memindahkan suatu benda? Pernah nggak? Nah, Bagaimana caranya? mendorong atau menarik. Menolong atau menarik atau juga apa Pak? Mengangkat. Benda apa yang dipindahkan? Misalnya Meja. Stroller. Stroller. stroller, apa lagi? Bangku, meja, Kotak. Kotak kardus. kotak kardus, ya. Kursi, buku, itu benda yang dipindahkan, ya. Dengan cara apa? Kalau Pak Bintang tadi buku dipindahkan dengan cara diangkat, lagi. Kalau meja didorong, Ditarik. ditarik, bisa. Apalagi Diangkat. diangkat. Kalau misalnya buku, nih bu, dengan cara apa diangkat. Nah, itu adalah apa? Menarik, mendorong. Itu termasuk apa? Gaya. Gaya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Gaya. Gaya, ya, gaya di sekitar kita. Nah, adapun tujuannya hari ini ya, tujuan anak-anak mempelajari gaya, yaitu yang pertama adalah anak-anak bisa mengidentifikasi ragam gaya yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari, ya, di lingkungan kita sehari-hari, ya. Terus yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk apa? Untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, coba sekarang Ibu minta satu perwakilan. Ya, siapa yang mau maju ke depan? Ayo, satu orang, ya. Coba lebih sini. Nah, coba sini Robi. Coba Robi buka pintunya, pintu kelasnya dibuka. Nah, apa yang dilakukan oleh Robi untuk membuka pintu itu? Dengan cara didorong. Nah, sekarang coba ditutup kembali. Ya, dia menutupnya dengan cara apa? Dengan cara ditarik. Ya, itu termasuk apa? Gaya gesek. Termasuk gaya, ya. Nah, coba lagi satu. Cara apa Robi? Bisa dengan cara diangkat, bisa. Lagi dengan cara apa? Ditarik atau didorong. Nah, jadi tarikan dan dorongan itu disebut dengan apa tadi? Dengan gaya. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya. Ya, silakan duduk Robi, ya. Terima kasih Robi. Nah, jadi itu adalah gaya, ya. Gaya itu adalah apa namanya? Dorongan atau tarikan, ya, pada suatu benda. Misalnya kalau ibu ini mendorong tembok, apakah termasuk gaya juga? Tidak. Kenapa tidak? Karena benda itu tidak bergerak. Nah, jadi walaupun benda itu tidak bergerak, tapi kita melakukan gerakan mendorong, itu juga termasuk adalah gaya apa? Iya, gaya otot, ya. Nah, jadi agar lebih memahami, Membahas pembelajaran IPA kelas 4 di bab 3, gaya di sekitar kita. Tepatnya di topik A, pengaruh gaya terhadap benda. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, saat kita melempar bola, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian, ternyata pada saat itu, kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Materi di topik A ini adalah 1.
Pengaruh gaya otot terhadap benda. 2. Pengaruh gaya gesek terhadap benda. 3. Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Dan 4. Manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian, ada banyak cara untuk pada video kali ini, kita akan membahas dua gaya, yakni gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Sekarang kita kembali ke permasalahan Aga dan Dara. Untuk memindahkan kontainer tersebut, mereka memiliki dua opsi, yakni dengan cara mengangkat kontainer itu atau dengan mendorong kontainer tersebut. Mereka mencoba opsi pertama. Mereka berhasil mengangkat kontainer tersebut, namun karena terlalu berat, kemudian mereka menaruhnya kembali. Ternyata dengan kekuatan otot mereka dapat membuat kontainer yang semula diam itu menjadi bergerak. Ini adalah salah satu sifat dari gaya, yakni dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Selain itu, ternyata ada 4 sifat atau pengaruh gaya terhadap benda, yakni membuat benda yang diam menjadi bergerak, membuat benda yang bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, mengubah bentuk benda. Contoh dari membuat benda yang diam menjadi bergerak adalah mendorong kardus yang semula diam menjadi bergerak. Contoh dari membuat benda bergerak menjadi diam adalah ada dalam video ini. Seorang kiper berhasil menangkap tendangan bola yang ditendang dengan sangat keras. Ketika ia tangkap, bola itu langsung berhenti bergerak. Contoh dari mengubah arah gerak benda adalah seorang kiper lagi. Kiper ini alih-alih menangkap bola sehingga diam, dia menangkis bola yang ditendang agar arahnya berbelok dan tidak masuk ke dalam gawang. Pada permasalahan Aga dan Dara, karena sulitnya mengangkat kontainer, akhirnya mereka memilih untuk mendorong kontainer. Dan ternyata memang lebih ringan. Sekarang mereka mulai mendorong kontainer, dan mereka menyadari ketika melewati karpet, dorongan terasa cukup berat. Dan ketika melewati lantai, dorongan ternyata cukup ringan. Kira-kira mengapa hal ini terjadi ya? Hal ini terjadi karena adanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, dan berat atau ringan suatu benda. 1. Kasar atau licinnya permukaan. Contohnya adalah ketika Aga dan Dara tadi mendorong kontainer di atas karpet yang permukaannya kasar, maka gaya geseknya akan menjadi besar dan terasa berat. Sedangkan ketika melewati permukaan yang licin seperti lantai, maka gaya geseknya akan menjadi kecil dan dorongan menjadi ringan. 2. Besar atau kecilnya permukaan. Pernah gak sih kamu memperhatikan orang yang mendorong sofa yang besar? Terkadang daripada mendorong sofa, mereka akan lebih memilih untuk mengangkat sebagian sisi sofa agar gaya gesek yang bersentuhan dengan lantai menjadi semakin kecil dan dorongan menjadi lebih ringan. 3. Berat atau ringan suatu benda. Tentunya mendorong benda berat akan lebih sulit dibanding mendorong benda ringan. Perbedaan beratnya untuk mendorong truk pasti akan berbeda sekali dibanding kita harus mendorong mobil biasa. Nah, itulah materi dalam topik A di bab 3 ini. Nah, itu tentang apa tadi? Gaya. Jadi gaya adalah apa? Ya, adalah dorongan atau tarikan ya yang akan menggerakkan beban ya atau menggerakkan benda. Nah, seperti yang dilakukan oleh Robi tadi, membuka pintu dengan cara didorong. Terus kalau menutupnya dengan cara apa? Ditarik. Nah, tadi juga Robi mendorong kursi. Bisa juga
mengangkat. Nah, coba ibu tanya, mana yang lebih ringan dengan cara mengangkatnya apa dengan mendorong? Dorong. Iya, kenapa? Karena Karena apa? Kenapa bisa lebih ringan dia kalau didorong? Yo. Kenapa? Apa? Karena ada gaya apa? Karena ada gaya gesekan. Jadi gaya gesek itu adalah apa? Gesek itu adalah terjadi karena ada apa? karena kedua benda itu bersentuhan. Iya, karena ada dua permukaan atau benda yang bersentuhan. Ya. Nah, itu jadi gaya gesek itu adalah apa? Gaya yang dua permukaan yang bersentuhan atau bergesekan. Nah, ibu contohkan misalnya menggosok telapak tangan ini termasuk gaya apa? Gaya gesek ya. Nah, kalau gaya gesek di permukaan yang licin, dia akan menjadi ringan apa lebih dingin? Lebih ringan. Lebih ringan. Kalau di permukaan kasar bagaimana? Lebih berat. Lebih berat. Ya. Nah, jadi gaya gesek itu kalau dia di permukaan yang licin, dia akan menjadi lebih ringan. Kalau yang di permukaan kasar, dia akan menjadi lebih berat. Ya. Nah, dari pemaparan itu ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipaham mungkin. Untuk memperbesar, kita bisa menggunakan apa? Siapa yang tahu waktu ini? Kalau untuk memperbesar gaya geseknya, Memperkasar permukaan ya benda. dengan memperkasar. Pakai apa lagi? Membuat benda menjadi Ya, berat. membuat benda menjadi lebih berat. Kalau untuk memperkecil, Memelicin permukaan. memperlicin permukaan dengan apa? Misalnya dengan oli bisa. Kalau gaya berotot, misalnya contohnya apa saja? Mengangkat sebuah benda. Mengangkat sebuah benda apa? Benda seperti kursi. Si. Mengangkat apa lagi? Beban. Apa? Barbel. Pernah angkat? Pernah. Mengangkat apa lagi? Ada. Mengangkat kardus. Itu mengangkat gaya otot. Nah, siapa di sini suka bermain bola? Ada. Nah, kalau main bola, apa yang dilakukan? Harus tenang. Ditendang. Jadi bolanya bagaimana? Betul. Memantul atau bergerak ya. Nah, gaya itu adalah apa namanya? Gaya otot itu dia menggunakan apa? Menggunakan apa? Otot siapa? Jadi sudah paham ya mengenai gaya otot dan gaya gesek? Sudah? Sudah. Nah, sekarang coba membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Sudah ya, berarti ya. Sudah dibagi kelompoknya. Sudah. Nah, sekarang dikerjakan secara berkelompok ya, didiskusikan. Diisi nama. Diisi nama kelompok. Ya. Ya. Jadi kan ada nama kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 1 diisi kelompok 1 ya. Anggotanya siapa saja diisi dia. Ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 2-nya mana? Itu kelompok 2 ya. Ini aja. Didiskusikan sama temannya. Ya.
Ya, langsung di sini dikerjakan. Langsung di lembar kerjanya ya, dikerjakan. Dengan cara apa dia? Ya tadi itu sudah. Bisa dengan dua cara dia ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Ya.
itu gaya gesek? Gaya gesek apa itu gaya gesek tadi? Tadi mendorong kursi. Kedua, kedua benda bersentuhan. Nah, pada saat kedua permukaan benda yang saling bersentuhan itu adalah gaya gesek ya. Nah, gaya gesek itu akan menjadi apa? Menjadi berat pada saat apa di permukaan apa? Ya, di permukaannya pasar. Kalau akan menjadi ringan pada saat ya permukaan licin. Nah, sudah sampai di sana sudah paham mengenai gaya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, jika sudah paham, nah sekarang coba dikerjakan. Ini dulu APD-nya. Nanti bisa taruh. Iya. Ya. Nama lengkap atau nama panjang.
Jadi lembar kerja yang sudah dikerjakan, sudah hampir semua sudah paham ya mengenai apa gaya otot dan gaya gesek. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Gaya apa saja yang kita pelajari? Gaya otot dan gaya gesek ya. Gaya otot itu adalah gaya yang apa? Ya, yang digunakan oleh siapa? Manusia ataupun hewan ya. Nah, contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan gaya otot apa saja? Berolahraga, apalagi menari, membuka pintu, apalagi bermain sepak bola. Itu kita menggunakan apa? Itu termasuk gaya otot. Nah, kalau gaya gesek apa itu tadi? Ya, itu contohnya. Apa pengertian dari gaya gesek itu? Gaya gesek adalah apa? Apa? Ya, adanya gesekan dari dua permukaan benda, yaitu tadi contohnya apa? Mendorong kursi, itu menggunakan gaya gesek ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini mengenai gaya otot dan gaya gesek. Nah, untuk pertemuan selanjutnya anak-anak tolong dipelajari tentang sifat-sifat dari gaya gesek ya. Bagaimana cara memperkecil dan memperbesar ya. Itu bisa dipelajari. Itu ada di halaman 64 ya, ada bukunya ya. Nah, hari ini kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Ayo. Oh, Santi.